Sejak tahun 2005, International Organization for Migration atau IOM di Indonesia telah memberikan bantuan kepada lebih dari 9.000 korban tindak pidana perdagangan orang. Tanpa memperhatikan gender dan usia, kebebasan mereka dirampas. Mereka dieksploitasi dengan berbagai cara, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, pengambilan organ tubuh, perkawinan paksa, dan masih banyak lagi. Nama gue Jovela Lopez, gue adalah seorang konten kreator. Saya Rahayu Saraswati, aktivis anti perdagangan orang dan juga lingkungan hidup, seorang pengusaha, politisi, aktris, dan juga seorang istri dan ibu. Sebelum ini pernah dengar tentang perdagangan orang? Pernah. Kalau nggak salah, yang terakhir itu yang kasus kapal di Cina dengan banyak ABK Indonesia yang dieksploitasi di kapal itu. Itu yang paling terakhir. Ada banyak sebelum itu. Pertama kali saya mendengar tentang perdagangan orang itu di tahun 2009. Waktu saya menghadiri sebuah konferensi di mana saya mendengar dari seseorang yang sudah berjuang berjuang dalam perlawanan terhadap perdagangan orang sudah beberapa tahun, dan dia waktu itu menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang terjebak dalam perdagangan orang, bahkan usianya sangat muda. Di situ saya kaget tentunya bahwa hal seperti ini masih terjadi sekarang, bahwa apa yang kita lihat di film-film itu kenyataan. Dan ada anak-anak kecil yang jauh lebih muda daripada adik saya waktu itu yang ikut menjadi korban dalam perdagangan orang ini. Kita kalau dengar kata dagang, kita tuh pasti langsung melekat dengan barang ya. Nah, dalam kasus ini, barang ini tuh orang. Jadi orang yang didagangkan. Dan kebanyakan kasus dan mungkin semua kasus di luar pengetahuan orang itu. Jadi dia nggak fully aware bahwa dia itu menjadi barang dagangan. Nah, itu menurut saya perdagangan orang. Dan biasanya tujuan dari perdagangan ini adalah ya untuk menguntungkan penjualnya, dan karena orang ini dieksploitasi dan lain-lain, penjualnya menjadi untung. Di mana harus 3 hal yang terpenuhi. Persyaratannya kalau bahasa Inggrisnya itu act, means, and purpose. Ada tindakannya, jadi penyekapan maupun juga penyelundupan atau transfer ya, penerimaan seseorang, itu tindakannya. Means-nya caranya itu dengan kekerasan, intimidasi, jeratan hutang ya. Banyak yang saya dengar itu terjadi pada mereka seperti itu, yang dimana mereka harus menjual anaknya karena hutang yang tidak bisa terbayarkan kepada sindikat-sindikat ini. Dengan purpose-nya apa ya, pastinya eksploitasi. Ya, jadi 3 hal ini harus terpenuhi kecuali kalau mereka di bawah usia 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun, maka mereka mau atau tidak mau, ya. Jadi the
caranya itu out the window. Itu tidak harus terpenuhi. Unsur itu tidak harus terpenuhi. Selama mereka ada penerimaan, transfer, penyekapan, dan itu untuk tujuan eksploitasi, maka itu sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana perdagangan orang. Ini yang harus dicatat, bahwa Indonesia pun adalah tempat destinasi karena perdagangan orang bukan hanya terjadi lintas negara, tetapi secara internal pun, nasional pun ini terjadi. Kalau dari segi hukum, penyelundupan itu hanya menjadi bagian dari perdagangan orang. Karena ada yang memang mau menyelundupkan dirinya ke negara lain atau ke tempat lain atas dasar keinginannya pribadi, tanpa mereka dieksploitasi pada saat mereka tiba di tujuan. Tapi kalau misalkan masih dieksploitasi di tempat tujuan, maka itu sudah masuk ke dalam ranah TPPO. Jadi banyak sayangnya yang menjadi mereka yang tinggal di sana, di tempat tujuan itu, akhirnya menjadi ya tanda kutip ilegal atau non prosedural karena mereka tidak melalui proses yang seharusnya gitu. Tapi mereka tidak menjadi korban di sana, mereka hanya mencari kesempatan untuk hidup yang lebih baik karena mungkin lapangan pekerjaan tidak tersedia di tempat asal mereka. Jadi itu penting untuk dipahami perbedaannya. Yang pertama kan kita sebenarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas usia minimalnya itu berapa untuk bisa dinyatakan sebagai legal untuk bekerja gitu ya. Ini yang seringkali banyak dilupakan gitu. Jika ada perusahaan yang mempekerjakan anak, dia sudah melanggar undang-undang dengan sendirinya. Namun jika ada yang memang dengan sengaja mempekerjakan anak dan itu ada penyekapan, ada pemaksaan, ada intimidasi, itu sudah masuk ke ranah TPPO. Kalau kita bicara eksploitasi, paling sederhananya itu mengambil ada seseorang atau ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yang dimaksud di situ ada keluarga atau individu yang mungkin sangat rentan karena kondisi kehidupannya secara finansial maupun secara mental. Mungkin dia memang sedang breakdown, depresi, bahkan memiliki kondisi jiwa yang di mana dia memiliki mental health disorder misalnya, ya. Kalau misalkan itu semua membuat dia rentan dan ada orang yang mengambil keuntungan dari kerentanan itu, maka itu yang dimaksud dengan eksploitasi. Beberapa tahun belakangan ini mulai terdengar lebih sering lagi adalah dari sisi ABK, ya, ABK, jadi mereka yang bekerja di kapal-kapal. Bisa dibayangkan mereka bisa dieksploitasi dalam arti apakah itu ditipu atau mungkin pokoknya langsung diambil, ditaruh di kapal itu lalu berbulan-bulan mereka ada di tengah laut untuk bekerja bagi majikannya pada saat mereka ke daratan. Tidak diizinkan untuk keluar, bahkan disekap di dalam kapal tersebut. Jadi itu yang belakangan ini mulai karena itu sangat rentan terjadi di negara-negara yang memang besar sekali bisnis dalam perikanannya. Sebagian besar ya kemungkinan adalah orang-orang yang kemampuan finansialnya rendah, orang-orang miskin. Literasinya juga rendah, jadi dia ada opportunity apapun di depannya, dia ambil tanpa berpikir dua kali, tanpa cross check informasi. Tapi selain itu juga banyak kasus yang lebih ekstrim sih. Bisa juga korban penculikan atau enggak korban penipuan. Jadi begitu, bisa aja dia menjadi bukan benar-benar korban, tapi dia adalah korban penculikan dan penipuan. Dan setelah diculik atau ditipu, orang-orang tersebut dieksploitasi. Jadi lebih dari sekedar penculikan dan penipuan. Siapa saja bisa, mau dari latar belakang orang yang punya atau tidak punya. Memang secara data lebih banyak itu pasti dari daerah-daerah yang sangat rentan karena secara finansial. Kembali lagi karena mungkin tidak ada lapangan pekerjaan, mereka mencari pekerjaan. Ada juga yang mungkin karena jeratan hutang, yang dimana mereka mungkin tiba-tiba kehilangan pekerjaan mereka mencari bagaimana cara untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi siapa saja bisa menjadi korban.
di tahun 2020 IOM Indonesia mencatat ada 154 korban TPPO. Dan itu 62 itu adalah korban kejadiannya dalam negeri, sedangkan 92-nya lintas negara. Jadi diperdagangkan ke luar negeri. Kita lihat bahwa tindak pidana perdagangan orang ini, karena tadi saya juga katakan sangat berkaitan dengan eksploitasi seksual. Kan orang bilang bahwa prostitusi itu adalah sebuah profesi gitu yang sudah ada sejak awal zaman ya peradaban manusia. Ini ya kembali lagi, selama ada manusia yang hidup berdasarkan keinginan egonya, pasti hal-hal seperti ini masih terus akan ada. Karena bisa saja secara fisik mereka mengalami abuse, kekerasan, mau itu digebuk atau bahkan diperkosa berulang kali, yang itu tentunya create trauma. Mereka saja yang mengalami kekerasan seksual hanya sekali, itu traumanya bisa sampai seumur hidup. Apalagi mereka yang harus melayani sampai 50 laki-laki per hari. Ya, yang dimana setiap harinya mereka tidak tahu kehidupan yang lain selain dari berada di ruangan itu dan melayani orang dengan mereka secara fisik maupun secara mental, ya harus disiksa istilahnya. Satu hal juga yang menjadi tantangan besar di Indonesia secara budaya, yaitu sayangnya seringkali korban justru dianggap sebagai aib, ya. Lalu stigma itu dikenakan kepada korban. Jadi bukannya masyarakat sekitar memberikan dukungan, malah justru dikesampingkan dan bahkan disuruh keluar dari desa setempat. Korban pemerkosaan, kekerasan seksual itu sudah dianggap kotor. Belum lagi kita bicara tentang kekerasan fisik yang dialami oleh juga, karena banyak yang berpikir bahwa TPPO perdagangan orang itu hanya dialami oleh perempuan. Nah, laki-laki juga bisa jadi korban, gitu kan. Mau itu di dalam perdagangan seks maupun juga kerja paksa. Dan kalau misalkan mereka survive, sekali lagi stigma itu masih ada. Karena kan traumanya itu mau itu secara fisik maupun juga secara mental itu tetap ada. Dan stigma dari masyarakat sekitar gitu kan, mereka nggak mengerti gitu. Oh, dia kok jadi kayak gitu sekarang? Gitu. Jangan deket-deket, karena maksud laki-laki kayak gitu kan. Dengan segala hal yang dimana itu adalah bentuk trauma gitu kan. Ya ini yang kita harus lebih mengangkat kesadaran masyarakat tentang dampak-dampak dari perdagangan orang ini. Bantuan yang kita bisa berikan kepada korban TPPO itu banyak ya. Ya terutama karena mereka adalah korban, pasti mereka memiliki trauma. Mereka juga telah mengalami kekerasan, ya trauma lah dalam hidup mereka. Kita bisa memberikan bantuan psikologis, kita bisa memberikan bantuan moral sama mereka. Tetapi bagi yang lebih paham ya, mungkin kita juga bisa memberikan edukasi tentang apa yang bisa mereka lakukan. Dan kita juga bisa memberikan mereka informasi tentang adanya institusi perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Contoh institusi perlindungan terhadap korban perdagangan orang itu ada gugus tugas TPPO. Itu bisa tingkat daerah, bisa tingkat nasional. Ada juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada juga Kementerian Sosial, Dinas Sosial. Ada juga banyak NGO dan juga international organizations. Ada IOM, International Organization for Migration, dan banyak lainnya.
Tidak semuanya bekerja di semua sektor. Maksud saya begini, kalau kita bicara tentang perdagangan orang, itu ada 4 hal yang bisa dilakukan. Ya, pencegahan, jadi awareness raising seperti yang kita lakukan di sini. Ini adalah sosialisasi, ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa sih yang dimaksud dengan perdagangan orang. Edukasi. Lalu yang kedua kita juga bicara, juga termasuk dalam pencegahan itu adalah partnership. Ya, partnership itu adalah kita kerjasama bergandengan tangan antara private, public, civil society, individu, siapapun yang tergerak hatinya untuk melawan perdagangan orang, melawan perbudakan modern ini, itu adalah salah satu cara untuk pencegahan. Yang kedua kita bicara tentang intervention prosesnya. Kalau kami menyebutnya itu ada pencegahan, intervention prosesnya. Intervention itu adalah ya individu-individu ini maupun juga organisasi-organisasi ini jika melihat ada kasus perdagangan orang. Jadi misalnya di hotel tertentu kok kayaknya aneh dia di ruangan itu tapi berulang kali ada yang keluar masuk dan itu beda-beda orangnya. Itu sebenarnya kita bisa melakukan intervention di situ dengan menghubungi lembaga-lembaga yang memang bisa untuk melakukan pencegahan atau intervensi lah di situ. Nah itu penting, jadi kesadaran kita, dari kesadaran udah tahu itu terjadi, ya jangan melakukan, jangan diam saja gitu loh, harus bisa take action. Ya, dengan menghubungi mau itu kepolisian, mau itu lembaga seperti Komnas Perempuan, P2TP2A, IOM, maupun juga organisasi-organisasi yang ada di tempat-tempat masing-masing yang mungkin bergerak dalam bidang ini. Bahkan LBH, seperti LBH Apik atau forum-forum pengada layanan yang lainnya. Yang ketiga adalah prosecution-nya. Kalau misalkan kita tahu itu sudah terjadi dan organisasi-organisasi ini mungkin bergerak dalam itu, ya kita harus mendampingi secara hukum. Bahkan kalau tahu ada keluarga atau ada teman yang menjadi korban, dampingilah, berikan kekuatan, penguatan agar mereka pun juga berani untuk speak up, berani bicara dan melaporkan sehingga ada keadilan. Karena kalau misalkan korban diam saja, ya penyintas diam, itu kita akan terus mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kebenaran dan realita yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan perdagangan orang. Terakhir adalah proses reintegrasinya. Dan di situ adalah bagian dari civil societies yang memang atau bahkan pemerintah yang memiliki tanggung jawab, memiliki akses pada resources untuk membantu proses reintegrasinya. Bagi masyarakat yang mau terlibat bisa donasi atau mungkin ada yang kalian adalah psikolog yang saya mau ikut dong untuk memberikan counseling. Hubungi organisasi-organisasi ini, yayasan-yayasan kami yang memang bergerak dalam perlawanan terhadap perdagangan orang dan lihat di mana bisa menjadi counselor di situ. Atau advokat, lawyer, saya siap untuk mendampingi kasusnya agar betul-betul bisa mendapatkan keadilan. Itu adalah mengambil bagian dan masyarakat umumnya pun juga tentunya mau usia apapun, jangan melihat saya nggak punya duitnya, nggak perlu ada duitnya. Tapi kalau misalkan melakukan riset, lakukanlah sosialisasi di komunitas kita masing-masing. Dan dalam proses reintegrasi tersebut, kita juga ada organisasi-organisasi seperti IOM yang memang selama ini juga membantu organisasi-organisasi lokal untuk melakukan proses reintegrasi tersebut. Jadi dari kita jemput bola ya istilahnya, menyelamatkan dari lokasi kejadian, dari kasus itu terjadi sampai bisa membawa dia ke rumah aman, karena ada beberapa walaupun belum cukup, jauh dari cukup, tapi ada beberapa yang siap untuk memberikan pelayanan reintegrasi, pemulihan dari segi counseling, training juga untuk sekali lagi mereka punya keterampilan menyelesaikan pendidikan agar mereka mungkin bahkan mereka mau masuk kuliah. Itu juga ada organisasi yang sampai sebegitunya memberikan beasiswa untuk dia bisa sampai kuliah dan seterusnya. Itu IOM jelas-jelas bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang memberikan pelayanan tersebut. Selama kemiskinan ada, selama lapangan pekerjaan masih sangat rendah atau istilahnya
pengadaan lapangan pekerjaan itu susah untuk didapatkan di daerah-daerah tertentu, maka masyarakat di situ, masyarakat yang masih ada di bawah garis kemiskinan, menurut gua awareness tentang TPPO ini sangat kurang. Tentang perdagangan orang ini sangat kurang di masyarakat. Jadi kita harus lebih aware tentang masalah ini. Pengetahuan kita juga harus lebih komplit lah tentang masalah ini. So kita mungkin cuma sekedar dengar headline di berita dan sekedar lewat, tapi udah. Itu tidak mempengaruhi hidup kita, keseharian kita. Jadi kita harus lebih paham tentang masalah ini. Masalah ini adalah masalah real yang memiliki dampak ke banyak orang. Dan kalau terhadap korbannya yang ingin pergi ke tempat baru atau ingin pindah ke tempat lain, kebanyakan dari mereka tuh juga terjebak di suatu tempat karena akses atau informasi mereka untuk keluar dari tempat tersebut itu sangat minim. Jadi mereka nggak tahu harus hubungin siapa nih ketika mereka di situ, ketika mereka terjebak dieksploitasi di situ. Jadi kalau para korban bisa tahu tentang layanan migrasi yang tersedia, tentang migrasi yang aman, itu bisa lumayan membantu dan mencegah masalah-masalah ini terjadi. Jadi bagi orang-orang yang jahat nih, sosial media itu bisa mereka pakai untuk hal-hal yang menguntungkan mereka. Oke, dan salah satunya adalah ini, perdagangan orang. Ini pasti sangat menguntungkan bagi mereka ya. Mereka nipu orang, mereka mendapatkan duit dari situ. Caranya gimana? Ya kan? Orang pasti tanya, gimana cara orang ini menipu orang-orang tersebut untuk bisa masuk dalam bisnis ini? Ya, dengan cara mengambil hati mereka di sosial media. Bagaimana cara kita mengambil hati orang yang sedang kesulitan? Dengan memberikan contoh-contoh untuk orang ini nggak sulit lagi. Akan ada pekerjaan yang sangat baik untuk Anda. Kita akan pindahkan Anda ke tempat lain, gaji Anda akan sangat fantastis. Wow, Anda bisa aja dapat gaji emas. Atau hidup kalian akan jauh lebih baik daripada kalian sekarang ini. Nah, tapi ujung-ujungnya, setelah mereka nonton atau mereka mendapatkan informasi ini, dan mereka meng-apply, ketika mereka sampai tempatnya, ujung-ujungnya ini berbeda banget sama apa yang dijanjikan, sama apa yang dikatakan di sini. Ujungnya mereka dipekerjakan, dieksploitasi. Bisa bisa sebagai orang yang membantu rumah tangga, atau bisa sebagai pekerja seksual. Nah, pas mereka sampai tempat tujuan mereka nih yang dijanjikan ke mereka, itu ternyata tidak sesuai apa yang dijanjikan. Mereka benar-benar ditipu. Mereka dijanjikannya A, dikasihnya Z. Ya, dijanjikan, gua akan bayar lo. Tiba-tiba lu nggak dibayar. Lu sama sekali nggak dibayar. Misalnya dibilang, oh mungkin gua nggak bayar lu 6 bulan pertama, gua akan bayar lu di bulan ke-7. Bisa di bulan 7 dia sama sekali nggak dibayar. Dengan banyak alasan lah kenapa nggak dibayar. Dan juga selain dia nggak dibayar, bisa aja pekerjaan dia berbeda. Dia kira dia datang sebagai A, ujungnya dia bisa dieksploitasi atau dipaksa menjadi pekerja seks. Nah, ini nih, jangan kita ketipu dengan hal-hal yang kelihatan keren banget di sosial media. Itu kita jangan sampai. Dan ini sangat sering kena ke orang yang pengetahuannya minim. Nah itu dia. Dan gak salah karena sosial media sekarang sebegitu terbukanya. Semua orang bisa akses, kita bisa lihat apapun, kapanpun, dimanapun. Informasi ini juga bisa nyampe kita gitu. Jadi itu sangat bahaya. Selain itu juga kalau mereka nggak modusnya nih melewati pekerjaan yang keren, ini mereka juga bisa ngambil lewat hati lagi nih, tapi lewat cinta. Jadi mereka buat sang korban pertama jatuh cinta sama dia nih. Oh dia buat dia suka sama dia, habis jatuh cinta, dia minta, aduh kamu tolong dong ganti kerjaan, aduh kamu harus lebih dekat sama aku nih, aku gak suka kamu kerja ini, kamu coba kerja hal yang lain. Dan tiba-tiba setelah dibujuk kerja tempat lain, ternyata dijebak. Dijebak dapat pekerjaan-pekerjaan yang gak enak lagi. Nah itulah. Dan mungkin juga yang sering terjadi, ada lowongan kerja menjadi artis atau menjadi foto model, ya itu dia.
janji-janji besar di sosial media yang kita kira, oh janji ini akan menyelamatkan hidup saya. Ternyata enggak. Ini gue suka nih. Ini gue suka nih ketika kita bahas positifnya dari sosial media, gue suka. Apa sih hal positif yang kita bisa lakukan untuk pencegahan TPPO? Oke. Apalagi di generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini nih generasi sangat woke bahasanya. Segala hal yang salah, mereka mencoba mencari solusi yang benarnya. Mereka itu bisa semacam debunk, semacam membuka modus-modus ini. Mereka bisa ngasih tahu. Jadi misalnya kayak gue nih, gue punya channel YouTube atau siapapun yang punya channel YouTube. Misal dia tahu modusnya seperti ini, dia bisa buka di channel dia. Kalau kalian dapat suatu hal yang seperti ini, jangan percaya loh, gitu. Daripada dia punya media yang besar tapi kerjaan dia malah menyebarkan hoax dan lain-lain. Alangkah baiknya dia menyebarkan informasi-informasi yang bisa membantu hidup orang. Salah satunya ini. Nah, kalau bukan di YouTube, bisa ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, ada Instagram. Bisa aja kita bikin video-video fun nih. Kalau kalian lihat ini, kalau kalian lihat sesuatu yang ada ini, berarti itu salah. Itu terlalu baik. Jangan kemakan sama info ini gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh abis orang tonton, oh iya ya. Emang gak mungkin juga gue tiba-tiba kerja ke luar negeri dapat emas. Bener nih. Nah kan enak kalau ada orang-orang yang juga membantu spread itu di sosial media gitu. Social media ini sangat penting karena ini seperti pedang dua sisi gitu ya, two-edged sword gitu. Di satu sisi, social media bisa membantu kita untuk melakukan sosialisasi, ya. Kita bisa juga melakukan riset, ya kan? Mau tahu apa-apa tentang apapun ya, apalagi perdagangan orang, tinggal riset di search engine apapun, ya. Klik perdagangan orang. Jadi social media ini pun juga bahkan di social media, mau itu di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, itu pun juga bisa memasukkan hashtag perdagangan orang, hashtag human trafficking. Muncul informasi-informasi yang ada dengan organisasi-organisasi. Jadi betul-betul gunakanlah teknologi ini, gunakanlah social media platform untuk belajar, lalu gunakanlah itu untuk misalnya repost. Kan nggak perlu untuk mencari kata-kata sendiri, tinggal repost aja dari organisasi-organisasi yang memang menjabarkan tentang perdagangan orang dan kasus-kasus yang memang terjadi di sekeliling kita gitu. Di satu sisi namun memang kenapa saya katakan ini seperti pedang dua sisi, karena kita juga harus hati-hati. Banyak yang menggunakan social media platform itu juga sebagai pengguna jasa gitu kan, yang dimana banyak yang saya sering mendapatkan laporan, wah Mbak nggak tahu ya tentang platform yang ini, banyak loh yang jualan dirinya di situ gitu kan. Kalau misalkan kita melihat bahwa itu terjadi, jangan diam saja, tolong untuk melakukan pelaporan bahwa ini loh yang terjadi. Nah, tinggal dari aparat penegak hukum harus melakukan proses. Betul tidak orang yang menjual dirinya atau ya kalau ada agensi, ya udah jelas-jelas itu ada agensinya yang salah gitu loh. Tapi kalau misalkan ada individu yang menjual dirinya lewat prostitusi online, harus ditelusuri dia ini dieksploitasi atau tidak, punya kerentanan atau tidak. Jangan langsung serta-merta menganggap bahwa dia pelaku gitu. Nah ini yang masih banyak yang harus kita lakukan, tapi terutama mari kita lapor, mari kita berani bicara, dan mari kita ikut serta dengan minimal merepost setiap minggu dari salah satu organisasi, mau itu IOM, mau itu Parta, mau itu Jarnas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sekeliling kita. Selain dari sosialisasi yang tadi sudah saya sampaikan lewat social media, bahkan sebenarnya sosialisasi di kampus-kampus, ya, kalian bisa mengundang organisasi-organisasi ini menjadi pembicara, narasumber dalam webinar ya sekarang namanya juga, dengan kondisi yang ada.
kan nggak perlu secara fisik hadir, tapi kita bisa melakukan webinar, workshop, FGD untuk meningkatkan kesadaran. Bahkan ini saya sangat mendukung para mahasiswa untuk melakukan skripsinya atau disertasinya mengenai TPPO. Jadi tadi sekali lagi itu bagian sosialisasi adalah pencegahan, lalu kita bicara penuntutan, kita juga bisa memberikan perlindungan. Jika ada korban yang kita kenal, berikanlah mereka ruang atau mohon kalau misalkan memang tidak memiliki training, karena untuk memberikan pendampingan pun juga ada trainingnya tersendiri. Mohon untuk bisa dibawa, didampingi untuk ke lembaga-lembaga yang memang memiliki akreditasi dan ekspertis dalam bidang penanganan dan pendampingan. Dan kita juga harus mendukung lembaga seperti IOM yang punya rencana untuk atau memang selama ini sudah memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melindungi korban, mencegah dan menanggulangi TPPO. Saya senang sekali saat ini pun juga IOM sedang bekerja sama dengan Jarnas anti TPPO memberikan pelatihan capacity building untuk semua anggota Jarnas untuk mengerti secara hukum, penanganan dan seterusnya. Jadi terima kasih kepada IOM untuk hal tersebut. Jadi untuk masyarakat luas untuk turut membantu memerangi perdagangan orang ini, itu menurut gua yang paling pertama mereka harus lakukan, yang paling utama adalah mereka harus tahu dan sadar dan memiliki full awareness bahwa isu ini tuh ada, masalah ini ada, masalah perdagangan orang ini real dan ini adalah masalah yang harus diatasi. Soalnya gini, kita kan sekarang hidup di era di mana kita selalu mendapat banyak berita buruk. Karena kita saking banyak berita buruk yang datang ke kita, kadang-kadang kita udah tepis-tepis aja gitu. Besok juga terjadi hal yang buruk. Lusa juga hal buruk. Kemarin juga hal buruk. Kayak hal buruk itu menjadi suatu hal yang biasa dan kita nggak usah mencari solusinya gitu. Ini sangat sedih. Dan ini juga terjadi gitu. Nah, gue menyarankan bagi orang-orang ini itu untuk sadar bahwa ini isu yang penting dan harus di-tackle. Ini bukan cuma sekedar headline news. Ini bukan cuma sekedar berita yang kita baca dan udah gitu. Bagi orang yang memiliki kapasitas, bagi orang yang mengenal korban, bagi orang yang pernah berada dalam situasi-situasi seperti ini, gue saranin mereka tuh menyuarakan diri mereka. Atau nggak membantu orang yang pernah mengalami hal-hal ini. Supaya semua orang lebih aware bahwa masalah ini tuh ada. Setelah kita fully aware, habis itu apa? Ya kan? Awareness aja ya nggak cukup, tapi lumayan as a first step. Kalau kita ada prasangka atau kita menduga-duga bahwa ada orang yang terjerat kasus TPPO ini, ya kita bisa mengalert institusi untuk segera menindaklanjuti dugaan kita ini. Kalau kita mengenal korbannya secara langsung, kalau itu saudara kita, kerabat, teman, atau orang yang kita kenal, ya kita bisa mengencourage dia tanpa paksaan, tanpa kita maksa ya. Dan dia fully willing agar dia mendapat bantuan dari institusi-institusi ini yang tadi disebut. Soalnya ya institusi ini yang paling paham lah tentang hal ini. Jadi sebaiknya itu kita lakukan. Ribuan orang terpaksa hidup dalam kegelapan, bahkan mati tanpa merasakan kebahagiaan. Ratusan anak harus terpisah dan tidak bertemu dengan orang tuanya karena dimanfaatkan oleh oknum yang menjadikan mereka sebagai korban kejahatan keji ini. Stop perdagangan orang. Jangan diam. Saatnya kita bicara dan bertindak. Rangkul dan berdayakan korban. Kita semua manusia, tidak untuk diperdagangkan. Laporkan kasus perdagangan orang, stop perdagangan orang. Pemberantasan perdagangan orang merupakan tanggung jawab bersama, yang mana membutuhkan upaya tersinergi dari berbagai pihak. Kita semua bisa berpartisipasi dalam upaya mencegah
dan menanggulangi perdagangan orang. Saya bisa. Kamu bisa. Semua bisa.